Orang yang mengetahui bahwa anak perempuannya yang kandung membutuhkan operasi dengan mendesak. Namun ia hanya bisa meminta suaminya untuk berhenti berjudi. Namun ia malah mendapat balas dendam yang kejam dari suaminya. Dan hingga saat-saat menjelang kematiannya, wanita itu baru mengetahui semua kebenaran, dapat melihat penderitaannya yang tragis. Dia justru diberi kesempatan untuk hidup kembali 3 bulan sebelumnya, saat putrinya baru dirawat di rumah sakit. Namun sebelum ia sempat menyadarinya, putrinya melampiaskan semua kemarahannya kepada wanita itu. Dia meminta wanita itu pergi dan ingin teman perempuannya menemaninya. Melihat anak durhaka di depannya yang tidak ada hubungan darah dengannya, wanita itu segera memberitahu dokter bahwa anak ini sudah tidak bisa diselamatkan. Karena suami dan teman perempuannya saling merencanakan untuk menepongnya. Jadi, aku akan menemani mereka bermain dengan baik. Setelah itu, wanita itu menemui kakeknya yang merupakan seorang penjudi legendaris. Dia ingin meminta bantuannya untuk memalsukan surat bukti kepemilikan properti yang palsu. Mempersiapkan diri untuk perceraian dengan baik. Mencegah suaminya dan sahabatnya mengetahui bahwa anak mereka telah meninggal sehingga suaminya tidak menjadi putus asa. Kakek awalnya tidak ingin membantu wanita itu, hanya karena dia telah mengajarkan wanita itu tentang perjudian sejak kecil. Namun wanita itu akhirnya menemukan seorang penjudi yang terobsesi dengan perjudian batu. Ketika wanita itu melihat bahwa kakeknya tidak mau percaya padanya, dia semilikan, wanita itu menemui pengacara, memintanya untuk membantu menguangkan semua harta sebelum menikah atas namanya. Adapun suaminya, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari sini. Setelah suaminya kehilangan semua uangnya karena berjudi batu dan utangnya menumpuk, dia kemudian akan mengajukan gugatan cerai. Pada saat itu, suaminya akan terjebak dalam kesulitan seumur hidup. Setibanya di rumah, wanita itu melihat suaminya telah menguras uang untuk biaya operasi putrinya. Tetapi dia mengklaim bahwa uang ini adalah uang pertolongan untuk putrinya. Jika dia mengambilnya, putrinya bisa kehilangan nyawa. Sementara suaminya yang sudah terjebak tidak mungkin berhenti. Dia mengklaim telah meminta pendapat ahli dan kali ini pasti akan mendapatkan untung besar. Lalu juga merebut sisa uang dan kembali bertaruh batu. Hasilnya, akhirnya hanya membuka sepotong limbah. Teman dekatnya masih di sampingnya mendesak suaminya untuk terus bermain. Menyatakan bahwa sebagai murid langsung dari master taruhan batu, dia pasti akan membuat suaminya bangkit. Sementara suaminya sama sekali tidak menyadari. Sebenarnya, wanita itulah yang merupakan murid langsung dari master taruhan batu. Menerima kebohongan dari teman dekatnya, dia langsung bersiap untuk mempertaruhkan sertifikat propertinya. Namun dia tidak sadar bahwa sekarang dia semakin jauh di jalan berutang. Segera wanita ini menerima telepon dari suaminya, meminta wanita itu untuk menggadaikan mobilnya dan memberikan uang kepadanya. Setelah mendengar wanita itu tidak mau, suami segera mengenepong wanita dengan perceraian. Namun, dia tidak tahu bahwa wanita itu sudah bukan lagi orang bodoh yang akan ditindasnya. Dan karena suaminya mengambil uang penyelamat putrinya, itu menyebabkan gadis itu sudah tidak bisa diselamatkan dan kehilangan nyawanya. Segera wanita itu mengirim pesan kepada suaminya, mengklaim bahwa mobilnya bisa digadaikan, tapi dia harus mengambilnya sendiri. Ada satu kabar baik lain yang ingin dia sampaikan. Tak lama kemudian, suaminya datang ke rumah bersama teman wanitanya. Begitu masuk, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk bercinta. Akibatnya, ketika pintu didorong, wanita itu kebetulan terjebak di tengah mereka. Suami dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya membawa temannya untuk melihat batu. Meminta wanita itu untuk tidak berpikir terlalu banyak. Kemudian dia bertanya kepada wanita itu tentang uang dari penggadai. Hampir tidak bisa menahan tawanya. Aku sangat takut. Jadi saya tidak akan terlihat lagi. Kamu mungkin tidak tahu, Ning Ning sudah tidak memiliki harta. Apa?